Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Sarah Susanti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul anestesi. Sebelum saya memaparkan materi saya yang berjudul anestesi, ada baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe, oke? Dan satu lagi, jangan lupa yaitu bunyikan loncengnya ya, oke? Oke, teman-teman, saya akan memulainya dengan anestesi. Pengertian anestesi merupakan istilah kedokteran yang merupakan nama lain dari proses pembiusan. Pemakaian obat bius merupakan upaya mematikan atau menghilangkan rasa pada bagian area tertentu, bahkan menghilangkan kesadaran. Anestesi pembiusan berasal dari bahasa Yunani tidak tanpa dan etetos. Persepsi kemampuan untuk merasa secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holman SR pada tahun 1846. Kemudian anestesi ada 3, yaitu 1. Anestesi lokal, 2. Anestesi umum, 3. Anestesi regional. Anestesi lokal. 1. Anestesi lokal seperti namanya digunakan untuk operasi kecil pada bagian tertentu tubuh. 2. Suntikan anestesi diberikan di sekitar area yang akan dioperasi untuk mengurangi rasa sakit. 3. Anestesi juga dapat diberikan dalam bentuk salep ataupun semprotan. 4. Sebuah anestesi lokal akan membuat pasien terjaga sepanjang operasi, tapi akan mengalami mati rasa di sekitar daerah yang dioperasi. 5. Anestesi pengaruh jangka pendek dan cocok digunakan untuk operasi minor dan bagian prosedur yang dikaitkan dengan gigi. Contohnya anestesi lokal yaitu ini. Penggolongan obat anestesi. 1. Anestesi lokal secara kimia, senyawa ester dan senyawa amida. Kemudian kita ke anestesi umum secara fisika. 1. Inhalasi. 2. Obat anestesi yang menguap dan intravena parenteral. Baiklah, saya akan melanjutkan ke anestesi umum. 1. Anestesi umum ditunjukkan membuat pasien sepenuhnya tidak sadar selama operasi. 2. Obat bius biasanya disuntikkan ke tubuh pasien atau dalam bentuk gas yang dilewatkan melalui alat pernapasan. 3. Pasien sama sekali tidak akan mengingat apapun tentang operasi karena anestesi umum mempengaruhi otak dan seluruh tubuh. 4. Selama dalam pengaruh anestesi, fungsi tubuh yang penting seperti terkena darah, pernapasan, dan suhu tubuh dipantau secara ketat. Contohnya anestesi umum yaitu ini. Kemudian kita ke anestesi regional. Anestesi regional adalah obat yang digunakan untuk membius sebagian tubuh seperti tangan atau kaki. Contohnya, mekanisme obat anestesi ada banyak, ada 10 atau lebih, pokoknya yang saya ketahui cuma ada 10. Yang 1, anestetika inhalasi, gas tertawa, halotan, efluran, isofluran, fluofluran. Obat-obat ini diberikan sebagai uap melalui saluran pernapasan. Keuntungannya adalah resepsi yang cepat melalui paru-paru, seperti juga ekskresinya melalui gelembung paru alveoli yang biasanya dalam keadaan utuh. Obat ini terutama digunakan untuk memelihara anestesika. Kemudian 2. Anestesika intravena, stihifotal, diazepam, dan midazolam, ketamin, dan proporol. Obat-obat ini juga dapat diberikan dalam sediaan suppositoria secara rektal, tetapi resepsinya kurang teratur, terutama digunakan untuk mendahului induksi anestesi total atau meliharanya juga sebagai anestesi pada pembedahan singkat.
3. Anestesika intramuskular sangat populer dalam praktek anestesi karena teknis mudah, relatif aman karena kadar plasma tidak mendadak tinggi. Keburukannya ialah absorpsi kadang di luar perkiraan, menimbulkan nyeri, dibenci oleh anak-anak, dan beberapa bersifat iritan. Kemudian 4. Subkutan sekarang sudah jarang digunakan. 5. Spinal digunakan ke dalam ruang subarachnoid intratekal seperti pada buvivakain. Yang ke-6, lidah dan mukosa pipi. Absorpsi lewat lidah dan mukosa pipi dapat menghindari efek sirkulasi portal bersifat larut lemak, contohnya fentanyl, lollipop untuk anak dan buprenorphine. Yang ke-7, rektal sering diberikan pada anak yang sulit secara oral dan takut disuntik. Yang ke-8, transdermal, contohnya krim emela, extension, mixture of local anesthetic, campuran lidocaine, procaine masing-masing 2,5. Krim ini dioleskan ke kulit. Dan setelah 1-2 jam baru dilakukan tusuk jarum atau tindakan lain. Yang ke-9, epidural dimasukkan ke dalam ruang epidural, yaitu antara duramater dan dilagamentum flavum. Cara ini banyak pada anestesi regional. Yang ke-10, oral. Paling mudah, tidak nyeri, dapat diandalkan. Kadang harus diberikan obat peranestesi seperti obat anti hipertensi, obat penurunan gula darah, dan sebagainya. Sebagian besar diabsorpsi usus halus bagian atas. Beberapa obat dihancurkan asam lambung. Penggosongan lambung yang terlambat menyebabkan terkumpulnya obat di lambung. Sebelum obat masuk sistemik harus melewati sirkulasi portal. Maka dosis oral harus lebih besar dari intramuskular. Contohnya peptidin, dopamin, isopramanalin, dan propanolol. Kita akan melanjutkan ke efek samping. Efek samping anestesi lokal. 1. Mual, mengantuk, perubahan mood, telinga berdenging, pusing, gangguan penglihatan sementara, hingga gemetar kebas, nyeri kepala atau otot terasa berkedut meski jarang sekali terjadi. Pemberian bius lokal dapat menimbulkan komplikasi berupa kejang atau henti jantung. Kemudian kedua yaitu anestesi regional, tekanan darah rendah, nyeri dan merasa tidak nyaman saat disuntik, mengompol atau suntik BAB, gatal-gatal, mual, sakit kepala, kerusakan saraf. Kemudian efek samping dari anestesi umum itu lebih banyak dibanding anestesi lokal dan reguler. Contohnya efek sampingnya E1, mual dan muntah segera setelah operasi, kedinginan dan menggigil hingga 30 menit setelah operasi, bingung, sulit berpikir jernih, dan amnesia. Gangguan ini bersifat sementara dan biasanya terjadi pada lansia. Kemudian gangguan berkemih, baik sulit buang air kecil atau mengompol, pusing, berputar, nyeri tenggorokan atau cedera bibir dan gigi akibat pemasangan selang pernapasan. Kemudian selain efek samping yang tadi saya sebuti, ada lagi efek samping yang serius tapi jarang terjadi, yaitu serangan jantung, gagal jantung atau stroke, tekanan darah meningkat atau menurun, dan masih banyak yang lain. Contoh-contoh obat anestesi umum, inhalasi, nitrogen monoksida, siklopropan, nitrogen monoksida, NaN2O. Kemudian ke contoh anestesi lokal ada kokain, prokain, benzokain. Kemudian kita ke contoh obat anestesi regional ada morfin, peptidin, fentanyl. Itulah contoh-contoh obat yang saya ketahui. Dan inilah materi saya. Mohon maaf bila banyak salah di dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak video saya.